damai di hati. Jumpa lagi dengan sapaan berkat Jemaat Gemimnil Tuna Onasa. Saudaraku, sebelum kita menerima sapaan berkat melalui firman Tuhan, mari kita meminta kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus agar kita dapat merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita melalui permohonan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terangilah pikiran dan hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menemukan apa kehendak Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Dan biarlah Engkau yang akan memberkati setiap yang mengikuti pelayanan ini. Pakailah hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudaraku, apa kabar? Puji nama Tuhan ketika Allah yang rahmani benar-benar telah menyatakan kasih karunia, pertolongan, kepeduliannya terhadap kita. Sehingga kita dimampukan, sehingga kita diberikan kekuatan, sehingga kita masih dianugerahkan pemulihan. Ketika kita berada dalam pergumulan, tekanan yang menyebabkan kita ada dalam kesakitan. Nah saudaraku, berbicara mengenai sakit, pasti kita ingin sehat. Ketika kita ingin sehat, bagaimanakah kita bisa sehat? Yaitu melalui pemulihan atau penyembuhan. Ketika kita ingin sehat, bagaimanakah kita bisa sehat? Yaitu kita harus mengatasi rasa sakit kita. Ada begitu banyak orang yang terlalu memfokuskan diri mereka ketika sakit. Saya harus sembuh, badan saya harus sembuh, fisik saya harus sembuh, tanpa berpikir panjang, tanpa menyadari bahwa ada aspek lainnya yang juga sakit dalam kehidupan kita, yaitu pikiran kita. Ketidaksehatan pikiran kita bisa memicu mental kita yang sakit, hati kita yang sakit, itu juga bisa memicu ketidaksehatan dalam tubuh kita. Ketikapun kita bisa melihat orang yang sakit, sebenarnya mereka bukan sakit secara fisik, tetapi itu karena hati dan pikiran mereka tidak sehat.
Maka daripada itu saudara-saudaraku, kita harus melihat bahwa kita harus sembuh secara holistik, secara menyeluruh. Kita harus sembuh agar supaya kita mendapatkan damai sejahtera dan sukacita penuh karena kita sudah sembuh secara utuh. Mari kita lihat dalam pembacaan kita pada saat ini, Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini, dia menyembuhkannya dengan mujizatnya, karena kita tahu bersama bahwa kitab Markus ini dipenuhi dengan mujizat-mujizat Tuhan, termasuk di pasal yang kedua ini. Ketika Yesus menyembuhkannya secara spiritual. Yesus menyembuhkannya bukan hanya sekedar fisiknya saja, badannya saja ketika dia bisa berjalan, tetapi imannya juga disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Dan mari kita dalami pembacaan saat ini. Ketika orang lumpuh ini bisa disembuhkan, dia tidak bisa disembuhkan seorang diri karena dia seorang yang lumpuh. Tetapi 4 orang ini yang begitu setia menggotongnya, yang dengan semangat membawa dia kepada Yesus Kristus sampai tidak ada jalan, mereka membuka atap, menurunkan tilam sehingga orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Yesus. Itu adalah juga disebut dengan iman yang luar biasa. Mereka ini yang disebut dengan duta pemulihan holistik. Mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita menjadi duta pemulihan holistik. Ketika saudara-saudara kita, sesama kita membutuhkan pertolongan, kita membimbing mereka agar supaya ketika mereka menginginkan sembuh, mereka bukan hanya sembuh secara badannya saja, tetapi pikiran, mental mereka, hati mereka, batinia mereka bisa sembuh sehingga mereka bisa merasakan pemulihan secara utuh. Apalagi zaman sekarang semakin hari semakin berkembang. Kita sudah menuju 5.0. Dunia digitalisasi semakin berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Ini bisa menimbulkan keserakahan. Kenapa? Karena akan ada banyak orang yang merasa bahwa mereka pintar, mereka kuat, mereka hebat. Karena pengetahuan yang luar biasa yang sebenarnya itu Tuhan yang berikan bagi mereka. Sehingga kita yang disebut sebagai manusia sosial bukan lagi disebut sebagai manusia sosial, tetapi sudah menjadi manusia individual. Ketika juga kita saat ini sedang menuju pemilihan umum di tahun 2024. Janganlah kita menjadi duta pembawa penyakit bagi bangsa ini. Janganlah kita menjadi duta pembawa kerusakan bagi bangsa ini. Karena ketika kita menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita bisa menimbulkan atau kita bisa memicu perselisihan. Kita bisa menimbulkan perseteruan, bahkan perpecahan, bahkan pun juga peperangan. Karena apa? Perbedaan pendapat di antara kita. Oleh sebab itu, mari kita kuatkan iman kita. Mari kita teguhkan dan kokohkan iman kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan teladan yang baik bahwa kita sebagai orang percaya harus rendah hati, harus saling menghargai, harus saling menghormati bagi sesama kita. Agar supaya terjadi kesejahteraan, agar supaya terjadi keamanan, agar supaya benar kedamaian menjadi tiang tombak bangsa Indonesia. Agar supaya juga kita bisa hidup dengan dipenuhi dengan sukacita, agar supaya juga kita menjadi pembawa berkat, kita menjadi pembawa terang bagi sesama kita, apalagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita pergi dan berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Engkau sudah menuntun, karena Engkau sudah membimbing, karena Engkau sudah campur tangan akan firman yang sudah disampaikan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya kami menjadi
pendengar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah pribadi kami, bahkan keluarga kami masing-masing. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah sapaan berkat yang disampaikan pada saat ini. Biarlah Tuhan menuntun, Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin.